Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan daya pada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian rutin Kamis malam dengan tema malam ini pentingnya sholat dalam kehidupan bersama Ustadz kita semua yaitu Ustadz Muhammad Ishaq MHI alumni Sekolah Tinggi Dirosah Al-Islamiyah Al-Syafi'i. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga, kepada para sahabat, serta pada umat Islam sampai akhir hayat. Tak perlu berlama-lama lagi kepada beliau Ustadz Muhammad Ishaq MHI. Tafadhol Mastur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa faqihna fid din waghfir lana ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah berikan keberkahan hidupnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Rabb semesta alam, Tuhan kita, sesembahan kita, karena kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan dunia ini. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayahnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita bukan hanya hidup seperti binatang ya. Makan, tidur, buang air, kerja dan sebagainya, tapi kita bisa memanfaatkan akal kita ya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah pembeda kita dengan makhluk-makhluk Allah, ya binatang-binatang itu. Ya ketika Allah berikan kita akal yang mana dengan itu kita bisa berpikir, ya, yang mana dengan itu kita bisa mengetahui kebenaran dari ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk bisa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan atau 3 pekan sebelumnya ya, di pertemuan kita, di kajian kita sudah selesai membahas tentang arkanul iman, ya tentang rukun-rukun keimanan, dimulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai iman kepada apa terakhir? Takdir. Ya. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita rasakan takdir itu baik ataupun takdir itu buruk. Dan itu sudah kita bahas semuanya 6 rukun iman, yaitu di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan di malam hari ini maka insya Allah kita akan berpindah ke rukun Islam. Ya, rukun Islam yang kita bahas adalah rukun yang kedua, bukan rukun yang pertama. Ya, karena rukun yang pertama kita tahu itu sudah kita singgung di iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu rukun Islam yang pertama ini adalah rukun yang paling penting yang menjadi fondasi dari satu bangunan. Ya, fondasi asas dasar satu bangunan itu adalah syahadat, rukun yang pertama. Ya. Kemudian setelah fondasi itu ada, sebelum bangunan ini jadi, ya, atau agar bangunan ini kokoh, bangunan agama Islam ini kokoh, maka datang rukun yang kedua yang menjadi tiang dari agama
Islam, yaitu apa? Salat. Ya, yaitu salat. Baik, salat yang mana rukun Islam? Salat wajib. Salat faraid, salat wajib. Salat nazar wajib atau tidak? Salat nazar wajib tidak? Seorang bernazar melakukan salat wajib ditunaikan? Wajib. Rukun Islam? Rukun Islam? Bukan. Ya, tapi yang salat yang merupakan rukun Islam adalah salat wajib 5 kali sehari semalam. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Itu yang menjadi poin utama pembahasan kita. Ya, sedangkan salat-salat yang lainnya itu mengikuti salat 5 waktu ini. Ya. Saking pentingnya masalah salat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tiang agama Islam. Yang mana kita tahu bangunan itu kalau hilang tiangnya, runtuh bangunannya. Runtuh bangunannya. Maka ketika salat itu tidak dikerjakan oleh seorang muslim, ya, ketika salat itu tidak dikerjakan oleh seorang muslim, maka hilanglah tiangnya, hancur Islamnya. Sehingga itu dibahas oleh para ulama. Ya, apakah ketika seorang sengaja meninggalkan sholat, dia masih bisa memiliki atau berstatus sebagai seorang muslim atau tidak? Ya. Kalau di Indonesia status muslim itu tidak dinilai dari sholat mungkin, tapi dinilai dari KTP, gitu ya. Nilai dari KTP. Walaupun dia nggak ngerti itu rukun iman, rukun Islam, tapi kalau seandainya lihat KTP-nya Islam, berarti dia seorang muslim. Padahal identitas seorang muslim itu bisa dilihat dari sholatnya. Ya, itulah identitas asli seorang muslim, ya, ketika dia masih mengerjakan sholat. Sehingga Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, ya, bahwasanya nanti di akhir zaman kalian akan melihat hal-hal yang kalian ingkari. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW lebih tegas lagi mengatakan, kalian akan melihat manusia-manusia yang bingkainya atau bangkainya itu bangkai manusia, tapi dalamnya itu qulubuhum syayatin, hatinya itu hati setan udah. Ya. Maksudnya apa? Pemimpin-pemimpin, kalian akan menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti itu di akhir zaman. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu kalau dapatin pemimpin kayak itu, boleh kami perangi dia pakai pedang enggak? Kata sahabat. Kenapa? Karena sudah keterlaluan dalam meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi rakyatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, la ma'aqamus shalah. Enggak, jangan. Selama mereka masih mendirikan sholat. Sholat yang menjadi patokan tanda atau identitas muslimnya. Ya, selama mereka masih mendirikan sholat, jangan. Ya. Sehingga para ulama bahas tuh, apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat, itu masih statusnya masih muslim atau tidak? Sebagian ulama mengatakan masih, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, yang membahayakan dirinya, yang akan bisa menjadi penyebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia masih muslim, masih dia sholat kan. Sebagian ulama mengatakan enggak bisa dikatakan muslim lagi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pembeda antara kita dan mereka, dalam riwayat lain pembeda antara kita dan ahlul kitab itu, yang orang-orang yang kafir itu, orang-orang non muslim itu adalah tarkus sholat, adalah meninggalkan sholat. Tuh. Kita sholat, mereka tidak sholat, itu pembedanya. Ya, itulah pembedanya, itu statusnya tuh. Ya, kita masih bisa menyandang status muslim. Akan tetapi dalam hukum dunia, para ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu diminta untuk bertaubat. Kalau seandainya dia bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak bertobat, apa hukumannya? Enggak, hukum dunianya, hukuman yang wajib dijatuhkan oleh seorang pemimpin.
Apa hukumannya? Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, diminta taubat, sholat, tidak mau sholat, diminta bertaubat, tidak mau taubat. Apa hukumannya? Perangi? Apa? Perangi kalau dia ngelawan, kalau dia nggak ngelawan. Hukuman mati. Itu sepakat para ulama, Pak. Sepakat, Pak. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja yustata, kata para ulama, diminta untuk bertaubat. Wa illa qutil. Kalau tidak, hukum mati. Kalau tidak hukuman, tapi yang menegakkan hukuman siapa? Pemimpin, bukan ayah kepada anaknya. Tiba-tiba besok dipasung anaknya. Dia udah dibunuh semua anaknya, kira tidak sholat. Enggak, yang menerapkan hukuman adalah pemimpin, potong tangan, kisos dan sebagainya. Orang mabuk itu dicambuk 80 kali, itu semuanya adalah pemimpin haknya. Ya pemimpin haknya, atau 40 kali ya. Baik. Hukuman mati. Apakah orang kadang-kadang mikir, berarti Islam ini kejam? Ya, kenapa? Kok hukuman orang tidak sholat hukuman mati? Tidak. Islam menerapkan hukuman itu, Allah turunkan hukuman itu agar apa? Agar orang tidak berani meninggalkan sholat. Sebagaimana orang kalau tidak bisa jaga darahnya orang lain, tidak bisa jaga haknya orang lain, dia bunuh orang, apa ancamannya? Bunuh. Apalagi hal yang jauh lebih besar dari itu. Meninggalkan sholat itu lebih bahaya daripada membunuh orang lain, membunuh seorang manusia. Kenapa? Ini hak manusia yang kita abaikan ketika kita bunuh orang lain. Sedangkan ketika kita tinggalkan sholat, yang kita tinggalkan hak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Makanya Islam itu datang bukan hanya sekedar menjaga hak antar manusia, tapi yang lebih penting situ adalah menjaga hubungan manusia dengan penciptanya. Hifdzuddin, menjaga agama itu, menjaga hubungan manusia dengan sang pencipta. Di mana hubungan itu terjaga? Sholat. Kita tahu nih, rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah. Kita sudah katakan tuh asyhadu an la ilaha illallah. Mana buktinya? Sholat. Kalau enggak sholat apa buktinya? Saya hanya nyembah Allah, dan kita enggak nyembah Allah. Kita enggak mau nyembah Allah, kita enggak mau sujud, kita enggak mau sholat. Mana buktinya kita jujur dalam persaksian kita? Kita mengatakan hanya Allah yang saya sembah. Saya tidak menyembah. Kita saja tidak menyembah Allah dengan sholat itu. Ya, itu hubungan paling erat tuh dalam sholat. Makanya sholat itu diletakkan rukun iman yang rukun Islam yang kedua. Dan Allah katakan aqimus sholata lidzikri. Tujuannya mendirikan sholat itu, dirikanlah sholat untuk agar kalian mengingatku. Agar engkau mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada juga orang yang aneh-aneh sekarang ya. Tidak sholat dia. Kenapa tidak sholat? Yang penting apa? Ingat kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat, tidak perlu sholat dia bilang. Ini dibalik. Bingung juga kita lihat orang-orang kayak gitu. Ya. Padahal di situ Allah mengatakan kalau tidak sholat berarti kita tidak ingat Allah. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW sholat sampai akhir hidupnya gitu. Makanya itulah hikmah kenapa sholat 5 waktu itu dipisah waktunya. Kadang-kadang kan harusnya kita bisa berpikir, kenapa tidak dijama aja semua di waktu pagi? Bangun tuh subuh jam 4 ya. Waktu subuh masuk jam 4. 4 kurang malah. Gitu. Kan lama nih waktunya sampai jam 6 gitu. Persiapan kita ini, mending kita rapel semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya udah satu waktu. Habis itu apa? Santai. Santai ngapain? Nggak usah lagi mikir-mikir sholat. Mau tidur siang, mau tidur asar, maghrib nggak sholat ngantuk, ya udah gitu loh. Main futsal sampai isya pun oke gitu. Pulang kerja sama olahraga dulu, main futsal sampai isya oke, nggak ada masalah. Kenapa? Sholat sudah dijamak semuanya di waktu subuh. Gitu. Tapi nggak gitu Allah buat. Allah selengi semuanya dengan aktivitas harian kita agar apa? Kita ingat sama Allah terus. Subuh bangun tidur, ya langsung sholat subuh. Bangun tidur yang diingat Allah gitu. Subuh langsung.
Ya, habis itu apa? Cari nikmat Allah. Wa bataghu min fadlillah. Cari karunia Allah, cari nikmat Allah. Udah jemput nikmat Allah sana, rezeki Allah. Kita kerja. Aktivitas gitu. Ya. Waktu kita sudah berapa jam aktivitas, ingat lagi sama Allah, diingatkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang lagi panggilan adzan. Oh iya, Allah. Salat zuhur gitu. Capek kita laporkan lagi sama Allah, ya Allah. Ya, kegiatan kita hari ini dan sebagainya. Ya kita lelah di situ, apa istirahat dengan sholat. Makanya Rasulullah SAW itu bilang ke Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis sholat, arihna biha. Ya Bilal, aqimus sholata, arihna biha. Ya Bilal, cepat iqamah. Biar kita bisa istirahat dengan ibadah sholat. Biar kita bisa istirahat dengan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu waktu istirahat dari apa? Dari segala kejenuhan dunia ini. Ya. Ketemu teman ya, datang masalah. Ya, ketemu banyak orang itu banyak menimbulkan masalah ya. Kadang teman curhat ke bawah juga kita. Ya. Habis itu apa? Ketemu atasan ya, dimarahin dan sebagainya, masalah lagi, teman kerja kurang enak kita gaul sama dia, akhirnya masalah lagi, dan capek kita dengan dunia ini. Arihna biha. Istirahat dengan sholat. Itu hakikat orang yang sudah menemukan arti sholat itu. Kalau kita sekarang kebanyakan arihna anis sholat, nggak pakai bi, tapi an. Arihna anha. Ya, kita panggil tuh muadzinnya apa namanya? Bilal. Apa namanya di sini? Muadzin itu marbot. Nah, marbot yang jaga masjid. Qomat cepat gitu. Biar cepat selesai sholatnya. Gitu. Biar cepat selesai sholatnya, bukan cepat-cepat qomat kita pengen ketemu Allah nih. Enggak gitu. Cepat qomat biar cepat selesainya. Istirahat kita habis itu. Nah, gitu. Cepat sholatnya biar istirahat kita habis itu. Sehingga kalau imamnya udah agak panjang, itu pada batuk semua gitu. Ada batuk semua, cari kasih isyarat dan sebagainya gitu. Jadi sholat itu sangat penting sekali. Maka insya Allah dari beberapa pertemuan ini ya kita akan bahas tentang sholat, dan kita akan bahas kitabnya Syekh Abdul Razak tentang ta'zimus sholat. Ya, judul kitabnya ta'zimus sholat, pengagungan terhadap sholat. Ya, kita harapkan agar apa? Agar tergerak hati kita ya masalah sholat ini, karena memang sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dihisab itu diapain? Diperiksa, dikoreksi, ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa sholat dulu yang pertama dimintai pertanggungjawabannya tentang amal kegiatan kita? Karena kalau sholat saja sudah diperhatikan, itu insya Allah yang lainnya ikut. Maka bisa dipastikan orang yang kacau waktunya, kacau kehidupannya, itu masalah di mana? Sholat. Bisa dipastikan. Enggak, dia sholat, iya dia sholat. Cuma ketika sholat itu dia enggak sholat, lagi enggak ingat sholatnya. Ketika sebelum sholat tuh ingat dia sholat. Ketika Allahu Akbar terbang dia. Ya, keluar dari masjid tuh. Wah, kemana-mana tuh. Ya, makan habis ini apa? Habis ini janjian sama siapa? Ya tadi ada janjian sama teman ini dan itu. Ya. Kadang ketika sholat kita bikin jadwal, ya. Schedule kapan disusun ketika sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, habis ini makan dulu, makan istirahat sebentar, habis itu ini. Oh enak. Kadang-kadang tidak hanya masalah dunia, masalah ilmu agama pun gitu. Ya, kadang kita habis kajian sholat, wah tadi apa itu ya? Pembahasan. Oh iya, pembahasannya ini. Kadang setan main di situ, kayak seolah-olah soleh gitu. Yang diingat apa? Kajian. Padahal lagi sholat. Habis sholat lupa lagi kajiannya. Gitu. Ya. Makanya ketika sholat yang diperiksa pertama kali kadang kunci mobil, kunci motor, kunci rumah. Tadi masih kekancap atau belum? Gitu. Ada dicabut atau belum? Gitu. Pas masuk masjid ketemu teman, nggak ada dia ingat kunci. Nggak diperiksa dulu tuh, kan belum komat orang, harusnya bisa keluar dulu cek, kan? Nggak ada diperiksa. Tapi ketika Allahu Akbar langsung pegang saku kanan nggak ada, langsung gelisah. Gimana tadi ini? Ya, mulai itu.
Kayak gitu ya. Jadi kita harus bahas nih ya, pembahasan tentang salat. Nah, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan bahwasanya hal yang paling penting dari seorang hamba itu adalah salat. Siapa yang jaga salat, hafizah dinah, maka dia telah menjaga agama. Orang yang jaga agama yang Allah wasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang pertama kali apa? Ketika kita jaga Allah maksudnya salat. Tentu setelah tauhid. Ini pembahasan salat, pembahasan setelah tauhid. Ya, maka jangan ajak orang salat kalau dia belum bersyahadat. Apa gunanya? Kadang yang penting salat. Nah, yang penting salat, yang penting dia Islam dulu, baru setelah itu salat. Ya. Dan siapa kata Syekh di sini, dan siapa yang melalaikan sholat, maka bisa dipastikan kegiatan yang lain atau amal yang lain lebih dia remehkan. Sholat saja nggak dia perhatikan. Apalagi hak manusia. Hak Allah saja nggak peduli dia, apalagi hak manusia. Bagaimana mau jadi orang yang amanah? Gimana jadi orang yang jujur? Orang yang tidak mau bohong dan sebagainya. Kalau hak Allah saja yang ketika kita sholat Allah lihat kita tuh, kita tidak peduli. Terus gimana dengan masalah-masalah lain, amalan-amalannya yang lain? Dan sholat itu kata beliau amudul Islam, tiangnya Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa amuduhu as-salah. Tiang agama itu adalah sholat. Ya, tiang agama itu sholat. Sedangkan syariat yang lainnya itu ibarat tembok, dinding-dindingnya. Ya. Bangunan itu paling utama tuh pondasi tiang tuh, agar bisa berdiri dia dengan kokoh. Ya. Baru pelengkapnya apa? Tembok-temboknya, kita cat temboknya dan sebagainya, itu penyempurna Islamnya. Tapi kalau ini kita bangun, tapi tiangnya belum, udah percuma bangunannya, hancur deh. Ya. Maka tidak mungkin bangunan itu bisa berdiri dan bisa kita tinggal di situ kalau seandainya dia tidak punya tiangnya. Maka amalan kita yang lain ini itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita jaga sholat ini. Kalau sholat sudah kita perhatikan, maka insya Allah amalan-amalan lain ngikut. Tapi kalau seandainya sholat sudah bermasalah, yang lain pun akan bermasalah. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali dihisab, dikoreksi, ditanyai sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang kegiatan amalan seorang hamba adalah salatnya. Idza sholahat, kalau seandainya salatnya sudah baik, ya, maka yang lainnya faqad aslaha, maka yang lainnya pun ikut baik. Wa idza fasadat, kalau seandainya salatnya sudah rusak, wa qad khaba wa khasir, maka dia udah jelas orang rugi, udah jelas orang rugi. Makanya di hadis di ayat di suatu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hafal semua kita ya? Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita benar-benar sholat, maka sholat itu bahasanya adalah aqimus sholat, bukan if'alus sholat, tapi aqimu tahu ya? Dirikan, gitu. Isi sholat itu. Maka sholat yang benar akan membuat kita baik, membuat hati kita baik sehingga kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya rusak, dia sholat nih, tapi sholatnya rusak. Apalagi dikatakan Nabi SAW sholatnya seperti ayam sedang matok makanan karena keridik. Ayam kalau matok makanan gimana? Nggak ada pelan-pelan ya? Nggak ada slow motion tuh ayam. Nah gitu. Kayak gitu sholat. Wah, berapa banyak kita lihat orang yang sholatnya seperti itu. Allahu Akbar. Nah gini loh. Set. Nah gitu. Ya langsung baru
keningnya menempel ke lantai langsung diangkat. Satu menit selesai. Ya. Nggak sampai. Ya. Ada suatu daerah apa? 23 rakaat 7 menit. Mereka apa kata mereka? Itu kayak seperti balapan. Seperti kita naik kendaraan, semakin ngebut semakin kita konsentrasi gitu. Kalau kita pelan-pelan ngantuk. Gitu. Dia jadi sholat ini kayak balapan mobil gitu atau balapan motor gitu. Jadi semakin ngebut semakin konsentrasi. Padahal kan sholat itu adalah curhatan. Sholat itu adalah obrolan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita lagi ngobrol sama orang, terus ngebut-ngebut ngomongnya. Nggak sopan gitu mau kita bicara sama orang tua kita tapi ngebut gitu. Makanya seperti itu yang sholat yang bermasalah, yang akan menyebabkan keburukan juga untuk amal kita. Dan sholat inilah yang dikatakan dalam sebuah hadis yang terakhir hilang dari agama. Jadi sholat ini yang pertama kali diperintahkan. Puasa itu diwajib, puasa, zakat, haji itu diwajibkan di mana turunnya kewajiban puasa di Madinah, sedangkan sholat di Makkah. Kewajiban amal pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban sholat. Dan yang terakhir terangkat nanti adalah ibadah sholat. Jadi awal sama akhir itu sholat. Awal sama akhir itu adalah sholat. Maka tidak mungkin kata Syekh di sini agama orang itu istiqomah kalau seandainya sholatnya saja tidak dia jaga. Jadi tidak usah percaya perkataan mending saya tidak sholat tapi hati saya baik. Daripada Anda, dia bilang, daripada kamu tuh sholat tiap hari tapi hatinya busuk. Mending saya tidak sholat tapi hatinya baik. Nggak mungkin. Gimana hati baik kalau tidak sholat? Ini bayangin, kita numpang di bumi Allah, bernaung di bawah langitnya Allah, makan dari rezeki Allah, hewan-hewan itu milik Allah, tumbuh-tumbuhan Allah yang tumbuhkan, gitu. Udara, oksigennya dari Allah yang Allah berikan. Terus terima kasih sama Allah yang tidak ada. Terima kasih sama Allah yang tidak ada. Gimana orang seperti ini kita katakan hatinya baik? Itu kurang ajar namanya. Numpang di bumi ya Allah, makan dari rezekinya Allah, terus berani menentang Allah, melanggar aturan Allah di hadapan Allah itu. Gimana kita bisa katakan orang itu baik? Maka tidak mungkin agama seseorang baik, dunia seseorang itu baik kalau seandainya dia tidak mau menjaga sholat. Ya, kalau seandainya dia tidak mau menjaga sholat. Makanya di sini beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim. Ini indah sekali kata Ibnu Qayyim apa? La raiba anna as-salata qurratu uyunil muhibbin. Satu hal yang tidak boleh kita ragukan bahwasanya sholat itu adalah penyejuk hatinya orang-orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta sama siapa? Allah. Jadi cinta kita harus naik level lah. Jangan cinta itu hanya kepada manusia gitu. Kenapa kita cinta sama manusia? Apa alasan seorang itu mencintai manusia? Apa penyebabnya kita jatuh cinta kepada seorang manusia? Ini nggak pernah jatuh cinta sini, Pak. Kenapa? Kebaikannya, kedua, kebaikannya, kecantikannya yang pertama. Jadi ditunda tuh di akhir-akhir kan. Keindahan kan. Kemudian apa? Kebaikan. Kemudian apa? Kehebatan. Ya. Ada orang yang orang pecinta bola, dia akan mencintai siapa? Ronaldo, Messi dan sebagainya. Kenapa? Kehebatannya di situ kan. Karena dia merasa kesempurnaan tuh puncak di situ. Main bola itu dua orang ini gitu. Ya. Sehingga dia cinta di situ. Maka sebab-sebab itu yang kita mencintai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah lebih semuanya. Allah lebih semuanya. Ya. Allah Maha hebat, Allah Maha sempurna, Allah Maha baik. Ya. Allah Maha indah. Ya.
Dari mana kita tahu keindahan Allah? Lihat aja ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan tuh jelek sedangkan ciptaannya indah. Gitu. Tidak mungkin. Ya. Pasti penciptanya lebih indah sehingga dia tahu keindahan itu lalu dia berikan kepada sebagian keindahan itu kepada makhluk. Maha baik, maha sempurna, maha dermawan. Kita mencintai orang kenapa? Mungkin bukan dari fisiknya, tapi tiap hari dia ngasih kita duit 1 juta. Oh, cinta langsung gitu ya. Mau dia hina, mau dia pukul kita, yang penting tiap hari dia ngasih duit gitu. Ya gimana Allah Subhanahu wa taala tiap hari ngasih kita kehidupan? Allah yang paling kita cintai. Sehingga apa? Salat itu adalah penyejuk hati orang-orang yang sedang jatuh cinta. Kenikmatan ruhnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, wa buskanul abidin, kebunnya orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wa ladzatu nufusil khashi'in, kenikmatan orang-orang yang khusyuk, ya. Wa mahakku ahwadis sadiqin, ya. Kenikmatan orang-orang yang benar-benar jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya rahmatullahil muhdah ila ibadatil mu'minin. Dan lihat, kata Ibnu Qayyim di sini, salat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan hakikat salat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman, bukan beban. Nah gitu. Bukan beban. Kita sholat ngerasa seolah apa? Beban yang harus terlaksana, sehingga selesai sholat lapang. Selesai sholat itu lapang bukan karena habis sholat tenang, habis ngadap Allah, bukan. Karena apa? Lepas sanggup jawab, udah habis itu enak tidur nih kita. Gitu. Sehingga apa? Ketika safar itu nikmat. Kenapa nikmat? Jamak sholat. Gitu. Ya. Jadi menjamak itu bukan, ya Allah ini kemudahan yang Allah berikan, bukan di situ, tapi apa? Nikmat tanggung jawab itu lepas, habis itu tidur gitu. Habis itu kita bisa nikmat istirahat, udah jamak gitu. Ya, apalagi ya hujan lebat gitu ya, terus masjidnya ngambil pendapat jamak tuh, ya Allah. Itu dari rumah berlari dia ke masjid tuh. Lari masjid. Wah, biasanya dia sholatnya di rumah. Tapi karena dia tahu nih imam, kalau seandainya hujan lebat pasti jamak. Wah, dia rela-rela dia pergi ke masjid. Kenapa? Jamak sholat. Gitu. Kenapa? Lepas tanggung jawab, beban gitu, beban. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan sholat itu kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah, gitu. Bentuk kasih sayang Allah. Sehingga kita lihat Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong sama Allah dengan apa? Sabar, terus sholat. Rasulullah SAW ketika lagi mumet, lagi galau, banyak masalah, ada masalah sama sahabat, masalah sama keluarga dan sebagainya, sama istri gitu ya, sama anak-anak dan sebagainya. Apa yang beliau lakukan? Idza hazabahu amrun sholat. Nabi SAW itu kalau seandainya lagi galau, sholat. Lagi galau, sholat. Kita lagi galau, enggak sholat. Mancing. Allahu Akbar, enggak sholat, enggak, lagi ada masalah. Harusnya ketika banyak masalah, sholat. Karena itu dikatakan kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Kita diberikan kesempatan untuk apa? Ngadu. Itu saat kita ngobrol sama Allah itu ketika sholat tuh. Sehingga itu bentuk nikmat tuh. Ketika Allah berikan waktu kita ya untuk apa? Ada kaduan. Curhat. Nah. Kayak teman lah, kita misalkan kita kalau ada masalah, terus teman kita bilang, kamu kalau ada masalah datang ke rumah. Jam segini, saya insya Allah ada di rumah. Cerita. Itu kan kita akan menganggap teman kita baik gitu. Mendengarkan curhatan kita, menyediakan waktu untuk kita dengarkan curhatan. Dan itulah yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi kita masih lebih memilih apa? Curhat dengan teman, walaupun teman akhirnya cuma bilang sabar. Ada solusi? Ada. Gimana ya? Itu masalah kita sama.
Masalah kita sama-sama nggak ada duit juga kita ini. Ya, sabar aja lah, insya Allah. Ya, nggak ada solusi, Pak. Cuma kita pengen cerita aja, sabar gitu. Padahal kalau seandainya kita curhat sama Allah, situ jalan keluar semuanya. Allah yang ngasih kita musibah itu. Allah yang ngasih kita masalah. Sebagai apa? Bentuk ujian. Kepada siapa kita minta jalan keluarnya? Kepada Allah gitu. Sehingga sholat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita rasakan. Sholat itu kebutuhan. Sholat itu nikmat. Bukan beban. Sholat itu nikmat. Kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika Allah berikan iman dalam hati kita, lalu Allah berikan hidayah kita mau sholat, bersyukur banyak-banyak. Karena banyak orang yang bingung cara menyelesaikan masalahnya sehingga dia jatuh ke narkoba, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Kenapa dia melakukan maksiat-maksiat itu? Karena dia pusing, dia tidak tahu kemana harus lari. Gitu. Sedangkan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah banyak syukur. Ketika dia ngerti, dia tahu kalau banyak masalah ada tempat mengadu. Gitu. Ada tempat berkeluh kesah dan disitulah semua solusi. Dan situlah semua solusi. Kemudian juga lihat bagaimana sholat ini menjadi kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah." Tidaklah seorang muslim mendapati waktu salat wajib, fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Lalu dia perbaiki wudu'nya, dia wudu dengan baik. Ya, bukan hidup keran segede sekencang-kencang ya. Ini orang sekarang wudu, kerannya semaksimal mungkin, masih juga ada bagian yang tidak terbasuh. Udah sekencangnya itu airnya. Yes. Ya. Kalau enggak apa kakinya dinendang air. Gak ada yang terbasuh, banyak wajahnya ada yang enggak kebasuh sininya, tangannya sikunya enggak basah, kakinya juga enggak basah, padahal air maksimal pol. Gitu. Ya. Maka syaratnya harus dipenuhi kata Nabi SAW, wudunya benar. Ya. Kemudian sholat dia khusyuk. Dia perbaiki ruku'nya, sujudnya semua, illa kanat kafaratan lima qablaha, kecuali akan bisa menjadi sebab pengampunan dosa dari waktu sebelum sholatnya. Kita sholat zuhur, maka apa? Terampuni dosa-dosa sebelum sholat zuhur. Malam yu'ti kabiratan, ya, wadzalika ad-dahr kullahu, ya. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Kita kan dosa kecil kita banyak. Dosa kecil banyak. Ya. Canda sama teman tuh sebenarnya udah berapa dosanya itu? Nggak sadar ribahin orang kadang gitu. Ya. Kadang canda-canda kelewat batas dan sebagainya. Banyaklah dosa-dosa kita, lupa sama Allah, lupa zikirnya dan sebagainya. Terus diampuni dengan apa? Sholat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bayangkan kalau seandainya tidak ada sholat tuh, terus dosa kita diampuni pakai apa nanti? Itulah kenikmatan yang Allah berikan. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau di akhir kehidupannya, beliau sedang sakit parah waktu itu, ya. Di sini diceritakan dari Aswad rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kunna inda Aisyah, dulu kami pernah duduk bermajlis dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kan istri Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak para ulama ini yang belajar kepada Aisyah. Fadzakarna al-muwadhabata 'ala sholati wa ta'dhimata. Ketika itu kami lagi duduk-duduk itu, kita lagi bahas tentang bagaimana jaga sholat, gitu. Bagaimana menjaga sholat. Kemudian Aisyah bercerita, lamma marida Rasulullah SAW maradahu alladhi mata fihi. Ketika Rasulullah SAW sakit parah, yang mana di sakit inilah beliau meninggal.
Jadi sakit yang mengantarkan beliau, yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Jadi di akhir-akhir kehidupan beliau. Fahadaratis shalah. Datang waktu salat, fa'udzin, kemudian azan. Dikumandangkan azan. Kata Nabi SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Nabi lagi sakit, susah untuk pergi ke masjid. Walaupun masjid sebelah beliau memang sakit parah gitu. Ya. Jadi Nabi itu pesakit parah, itulah nggak ke masjid. Kita denyut-denyut sedikit, nggak bisa ke masjid. Ya. Makanya Nabi SAW perintahkan suruh Abu Bakar yang jadi imam. Ya. Faqila lahu inna Abu Bakrin rajulun asif idza qama fi maqamika lam yastati' yusalli bin nas. Ya Rasulullah. Ini Aisyah dan istri-istri Nabi bilang, ya Rasulullah, Abu Bakar itu seorang laki-laki yang apa? Yang mellow, ya. Yang tidak bisa tahan kesedihan, gitu. Suka menangis, ya nggak kuat. Idza qama fi maqamika lam yastati' yusalli bin nas. Kalau dia yang jadi imam, kalau Abu Bakar yang jadi imam, nanti dia nggak selesai sholatnya, nggak bisa jadi imam, gitu. Nggak bisa jadi imam, nangis, ya. Nggak selesai sholat. Wa a'ada fa'adu lahu. Kata Nabi SAW, suruh Abu Bakar jadi imam. Diulang lagi sama istri Nabi, ya Rasul, Abu Bakar itu orang nggak bisa tahan nangis terus. Kalau sholat tuh nangis terus, ya. Fa'ada ats-tsalitsah, diulang lagi sama Nabi SAW, suruh Abu Bakar jadi imam. Inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu seperti wanita-wanita penggoda Yusuf, kata Nabi SAW. Ya, yang dulunya apa? Manas-manasin Zulaikha, ya, yang dinamakan Zulaikha di kitab-kitab tafsir. Yang memanas-manasi istrinya penguasa Mesir untuk apa? Sama Yusuf gitu. Sama kayak gitu tuh. Bujuk-bujuk agar apa? Mau gitu. Kalian tuh seperti wanita-wanitanya Yusuf gitu. Muru Abu Bakrin fayusalli bina, suruh Abu Bakar jadi imam, kata Nabi SAW. Akhirnya ya udah dimarahi sama Nabi SAW, mereka kesampaikan, maka Abu Bakar jadi imam. Ketika lagi sholat, Nabi SAW merasakan agak sembuh, agak ringan badannya, ya agak ringan badannya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau keluar dari rumahnya dipapah oleh 2 orang. Dan dia sebutkan siapa ini? Tentu ini yang menjaga Nabi SAW. Ya, dipapah oleh 2 orang. Ka'anni anzuru rijlaihi takhuttani minal wajh. Kata Aisyah, aku melihat Nabi SAW itu jalannya aja susah. Dipapah oleh 2 orang, jalannya sambil lompat-lompat gitu. Jadi kayak orang tertitah-titah. Jalannya seperti itu. Tetap pergi ke masjid sholat. Ya, tetap ke masjid sholat. Fa'arada Abu Bakar yatakhar. Kemudian Nabi SAW, ya, ketika Abu Bakar melihat itu, karena di samping, ya, rumah Nabi SAW itu di samping Raudhah itu, di tempat imamnya itu, Abu Bakar pengen mundur. Lihat sama Abu Bakar pakai apa namanya? Ekor mata, ya, kelihatan tuh. Dan para ulama juga mengatakan boleh menoleh selama apa? Ada kebutuhan, tidak batalkan sholat selama dadanya nggak ikut berpaling, cuma noleh gitu. Abu Bakar lihat pengen mundur, wah Nabi ingin jadi imam. Maka kata Nabi SAW, maka kasih isyarat, tetap di situ, ya, sampai beliau ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau duduk di depan Abu Bakar atau di samping Abu Bakar, ya. Kemudian apa? Nabi SAW sholat. Kata perawi hadis bertanya, berarti gimana nih sholatnya? Ya, Nabi jadi imamnya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar jadi imamnya para sahabat. Benar. Jadi terjadi 2 imam situ. Orang-orang tetap berimam kepada Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar berimam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu ini dalam kondisi yang seperti Nabi, gitu ya. Abu Bakar nggak mau jadi imam kalau ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang jadi pembahasan kita di sini adalah bagaimana orang yang ngerti arti sholat.
Nabi SAW tuh ngasih contoh, maka suri tauladan itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajar terbaik itu adalah dengan praktek. Orang tua itu kalau ingin ngajarin anaknya, ya praktekkan, kasih teladan. Nyuruh anaknya ke masjid, sholat sana masjid. Oh, bapaknya duduk di rumah, ya baca Qurannya masjid sana. Dia bilang, oh ada azan dulu. Telat nanti, dia bilang. Lah bapaknya di rumah nggak sholat. Nggak bisa seperti itu. Praktekkan. Nabi SAW memberikan contoh kepada para sahabatnya. Harusnya Nabi SAW bisa nggak sholat di rumah? Bisa. Sahabat pasti berhusnudzon. Mungkin nggak sahabat berprasangka buruk, Nabi males nih. Gitu. Nggak mungkin, kan Nabi lagi sakit. Sahabat tahu semua. Tapi lihat bagaimana Nabi itu ngasih contoh sahabat. Ini loh pentingnya sholat seperti itu. Sampai kapan pun sholat nomor satu. Sholat. Segitunya Nabi SAW menghadiri sholat. Sampai kaki beliau di papah, sedikit titah jalannya, dipapah oleh orang untuk berjalan. Ini kaki duanya masih oke, gitu. Ya, masih sehat. Tak mau jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat, Baik ya, jadi segitulah pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Ya, kita harus mengerti itu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat itu yang pertama kali dikoreksi, diaudit, dicek sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi apa? Pedoman, yang akan menjadi apa? Standar kebaikan amal-amal kita yang lain. Baik kita sama orang, sedekahnya kenceng dan sebagainya, ternyata sholatnya bermasalah, bisa jadi bermasalah juga sedekahnya. Ya, bisa bermasalah sedekahnya, bisa jadi itu tidak ikhlas, bisa jadi dia riya dalam sedekahnya dan sebagainya. Ya, hak Allah yang paling utama kita jaga itu masalah sholat. Barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan masalah sholat ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Silahkan. Monggo kita buka pertanyaan 3 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan fikih, Ustaz. Nah. Sholat safar, Ustaz. Nah. Kalau kita safar ke suatu tempat dan itu kita ketemu saudara, ya. Posisi berarti kan kita sudah di tempat, lalu ada sholat wajib kan? Ya. Nah, mana yang lebih baik kita ikut sholat wajib bersama warga setempat atau kita menjamak sholatnya ini? Jadi misalnya kita ikut rutin ya, sholatnya rutin. Jadi ya maghrib, isya, subuh gitu, dibanding dengan kita menjamaknya. Di mana yang lebih baik? Kadang kan katanya kita ada usul. Ya. Baik. Mana yang lebih baik ketika kita safar, lalu sudah sampai tujuan? Ya. Apakah lebih baik kita ikut sholat berjamaah bersama masyarakat, ya, atau kita menjamak sholat? Ya berarti sholat zuhurnya berjamaah, misalkan. Nanti asarnya jamaah atau tidak, kan gitu masalahnya. Maka pertama dilihat kondisi kita, ya, mana yang paling ringan, mana yang paling memudahkan, dan mana yang paling khusyuk untuk kita. Karena terkadang mungkin baru habis safar capek. Kalau dipaksakan sholat, malah sholat asarnya nanti tidak khusyuk karena kecapean, ya, keadaan tidak normal ini, kondisi-kondisi tertentu. Bukan ketika orang mukim dia masa tiap hari capek dia. Ya, ini beda kan kondisinya. Maka kalau seandainya seperti itu, maka lebih bagus menjamak. Tapi kalau seandainya kondisi tubuh tidak ada masalah, ya, dan kita memang di situ juga agak lama, ya, kemudian bisa istirahat, kita bisa atur waktu istirahat, tubuh kita juga lagi fit, mungkin di hari keduanya misalkan, maka lebih baik sholat pada waktunya. Sebagaimana Nabi SAW ketika dulu haji wada, ketika di Makkah, beliau sholat pada waktunya. Ya, beliau sholat pada waktunya. Jadi kalau sholat pada waktunya itu lebih baik. Ya, namun tidak bisa mengqosor sholat.
Kenapa? Karena berimam dengan orang yang mukim. Orang yang mukim sempurna sholatnya. Kita tidak boleh qasar. Ya. Tapi kalaupun memilih qasar, sah. Kalau memilih jamaah itu sah. Yang ditanyakan mana lebih baik? Lebih baik ikut jamaah bersama masyarakat. Ikut jamaah bersama masyarakat. Kecuali kondisi kita ya lagi tidak fit, ambillah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama yang perlu diperhatikan tuh khusyuk. Khusyuk, ya. Dipaksa-paksa ternyata tidak khusyuk. Dipaksa-paksa ternyata ketika sholat itu mau jatuh. Ya, itu banyak gitu ya. Ini tidak safar aja ini masalah ini. Ya, tidak safar aja. Kadang apa? Sholat zuhur tuh kebanyakan. Sholat zuhur. Wah, saya sering kali itu ya. Nyender itu. Nyender tasyahud akhir itu malam khutbah berat sebelah kita ini. Kadang-kadang harus kita senggol dulu untuk apa? Bangun. Ya, maka kalau seandainya memungkinkan ya istirahat dulu lah sebelum sholat. Nah, wallahu a'lam. Gitu, Pak. Yang kedua, jangan susah-susah loh, Pak. Saya pendalaman materi aja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakallahu. Jazakallah. Ayyuhuma afdal antara hati kita sholat dalam rangka istirahat, jadi arif nabi sholat, atau dalam rangka menghibur sebagai qurratu a'yun. Hati kita sholat itu menghibur diri dalam keadaan susah sehingga menjadi qurratu a'yun, enak dipandang. Apa niatnya sedang istirahat? Kan sudah dipakai Rasulullah tadi. Ayyuhuma afdal. Baik, ayyuhuma afdal. Ini satu hal yang tidak perlu dipertentangan. Kenapa Rasulullah SAW merasa istirahat ketika sholatnya? Karena sholat itu adalah qurratu a'yun bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita yang soleh itu adalah qurratu a'yun. Makanya kita berdoa pada Allah apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Ya Allah, berikan kami istri-istri. Mas Haji ya? Mana Mas Haji? Istri-istri dan anak-anak yang bisa jadi penyejuk mata. Baik. Sehingga ketika jadi penyejuk mata, itulah yang ketika seorang ayah, seorang suami rasakan ketika dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, lihat anaknya hilang rasa capeknya, istirahat dia di situ. Kenapa? Ketika melihat anaknya, kesenangan itulah yang menjadi waktu istirahatnya. Makanya orang sekarang itu istilahnya apa? Healing. Nah, dia pergi kemana? Ke tempat-tempat pemandangan dan sebagainya, Pak. Karena ketika dia melihat itu dia merasa tenang, nyaman, istirahat. Sehingga kenapa Nabi SAW merasakan sholat itu istirahatnya? Karena itulah qurratu a'yunnya Nabi. Itulah qurratu a'yunnya. Ketika Nabi merasakan ketenangan di situ, lupa mumetnya dunia ini. Plong gitu. Itulah istirahatnya Nabi. Cepat-cepat dirikan sholat, biar kita sholat, ngobrol sama Allah. Itulah waktunya istirahat Nabi. Itu sehingga dikatakan qurratu a'yun. Tapi kalau seandainya kita memandang sholat itu beban, siksaan, hukuman, tambah capek. Tambah capek. Makanya Allahu Akbar, imam baru alif lam mim. Subhanallah, Al-Baqarah tadi dia baca. Udah mumet dia itu, udah baru setengah halaman imamnya. Kenapa? Beban. Ya. Tapi kalau seandainya, makanya Nabi SAW itu ketika sholat malam, karena kita kan memang nggak bisa ngatur hati manusia ya. Makanya jangan juga dicoba-coba jadi imam, baca surat panjang, karena orang ini kan tidak satu keadaan. Jangan semuanya dirasa, ini kalian ini harus bisa ya sholat panjang, nggak bisa kayak gitu. Karena semuanya belum tentu bisa merasakan itu. Makanya Nabi SAW kalau jadi imam pun pendek. Tapi ketika beliau sholat sendirian,
Salat malam beliau gimana? Rakaat pertama itu pernah satu salat ya bersama Hudzaifah bin Yaman kalau tidak salah. Beliau rakaat pertamanya baca Al-Baqarah. Ruku belum. Setelah itu lanjut ke surat An-Nisa, lompat. Nisa. Wah, kata Hudzaifah, kayaknya habis An-Nisa nih gitu. Ternyata lanjut ke Ali Imran. 5 juz lebih. 5 juz lebih. Itulah qurratu ayun. Kenapa? Itulah kesenangan Nabi SAW. Kesenangan Nabi. Sehingga beliau tidak merasakan letih. Terhibur di situ, nyaman di situ. Kayak kita ngobrol sama teman bisa berjam-jam gitu. Ngopi bareng yuk gitu. Dari jam 9 sampai jam 12. Jam 2 pagi gitu. Kalau jam 10 temannya udah ditelepon istrinya, "Hai, suami-suami takut istri." Masa lama itu gitu. Ya, Pak, gitu. Jazakallah khair. Baik, yang terakhir. Ya. Yang terakhir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Posisi rumah dekat dengan masjid, tapi untuk kondisi sholatnya ya bisa dikatakan tidak tumakninah. Asli acak adul. Mau berpindah, mau misalkan kita mau ambil jamaah ke tempat masjid yang lain, itu juga sama. Kesananya juga sama. Jadi mana yang lebih baik yang harus apakah saya harus tetap sholat di rumah saja atau saya tetap ikut aja sholat di masjid? Nah, pertama pindah rumah, Mas. Baik. Tumak ninah ini perlu kita dudukkan dulu. Tumak ninah itu berapa batas tumak ninah? Ya, berapa batas tumak ninah? Berapa menit tumak ninah? Berapa menit, Pak? 1 menit. Ruku 1 menit. Tidak 1 menit. Oh, Masya Allah ya. Maka para ulama itu memberikan batas tumak ninah itu adalah berdiam sebentar. Sebagian ulama mengatakan batasnya adalah zikir terpendek. Berdiri tumak ninahnya apa? Al-Fatihah. Karena itu yang wajib, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Ya, berapa bacaan standar itu tumak ninah. Berarti dia sudah tumak ninah di situ kalau selama itu. Ketika ruku, apa bacaan terpendek ruku? Subhana rabbiyal azim. Kalau seandainya memang sudah terbaca Subhana rabbiyal azim yang i'tidal, itu sudah tumak ninah. Gitu. Jadi tumak ninah itu ada kadar minimal, ada sempurnanya. Semakin lama tentu semakin baik. Nabi SAW itu rukunya hampir sama seperti berdirinya. Bayangin berdirinya aja tadi hampir 5 juz, 6 juz. Yang sholat malam ya, rukunya selama itu. Semakin lama semakin baik. Maka kadar minimalnya terpenuhi atau tidak? Maka itu harus dilihat. Kadang-kadang kita merasa ini imam nggak tumakninah, padahal secara hukum para ulama menghukumi itu sudah tumakninah. Maka itu yang dilihat dulu. Apakah memang dia baru Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah? Nah, itu nggak tumakninah namanya. Allahu Akbar. Ya kita tahu lah ya, yang sholat 23 rakaat 7 menit. Nah, itu patokan nggak tumakninah. Alhamdulillah ada hikmahnya sholat itu ada orang melakukan itu sehingga kita dapat contoh yang tidak tumakninah itu kayak gimana. Kayak gitu. Gitu. Jadi dia Allahu Akbar baru punggungnya itu ruku langsung sami Allahu liman hamidah sehingga makmumnya pun nggak bisa ngikutin. Gitu saking kencangnya gitu. Tapi kalau Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah sebentar itu sudah dikatakan tumakninah. Nah, maka itu yang perlu dilihat dulu sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Sudah dapatkah kadar minimalnya atau tidak? Sudah dapat. Kalau sudah dapat berarti sah sholatnya. Belum. Soalnya kalau misalkan Langsung. Masih ada di sini. Oh, tidak di sini. Oh, di daerah. Oh, oke. Tak kira di Jogja. Nah, Jogja udah nggak ada. Masya Allah Jogja. Ada lah. kalau saya pulang Oh, ke kampung. Maka cari masjid yang agak jauh.
Jadi kalau seandainya rukun ditinggalkan, cari masjid yang lebih jauh. Karena rukun kalau ditinggalkan, semua ulama sepakat, Pak. Tumaninah kalau ditinggalkan batal sholat. Gak ada ulama yang mengatakan tidak. Carilah tempat yang sah sholat kita. Itu dulu. Walaupun agak jauh, tidak apa-apa. Kalau memungkinkan, kalau tidak, ya lebih baik sholat di rumah. Lebih baik sholat di rumah. Tapi kan kita rugi, tidak dapat 25 derajat, 27 yang lipat. Cari masjid yang jauh. Gitu. Ya, jadi cari masjid yang lebih jauh. Tapi kalau seandainya susah juga cari masjid jauh, perbandingannya gini, dibanding daripada sholat di masjid itu tidak sah, mending sholat di rumah. Tapi kalau ingin dapat pahala yang sempurna, ya cari masjid yang lebih jauh, tapi sempurna sholatnya, sah sholatnya. Gitu. Sah sholatnya, itu dulu yang dicari. Ya. Jadi, jangan masjidnya dulu, sholatnya dulu diperhatikan. Percuma sholat di masjid, tapi tidak sah. Apa yang kalau di masjid kalau tidak sah. Nah, baik. Atau lebih baiknya apa? Kalau bisa, ajak takmirnya ngaji. Gitu. Dakwah. Kebetulan kan anak mondok kami di Bandung. Jadi kadang dia yang selalu jamaah di situ. Nah, dan saya menolak untuk ikut jamaah di situ karena saya tak tahu. Tapi anak tetap aktif gitu. Dan bahkan anak-anak ini pernah mencoba menawarkan diri, ya mungkin karena anak ini sudah ada hafalannya yang atau bacaannya yang sudah sesuai, dan anak-anak ini jadi lebih mengerti dengan bacaannya si imam gitu. Namanya orang kampung kan gitu. Yeah. Jadi Terus? asal aja. Terus? Terus ya kalau mau ngaji namanya orang kampung. Pertanyaannya dua ini. Enggak, ini lanjutan, Pak. Lanjutan. Sambil nggak apa-apa, Pak, sambil ini. Jadi ya tetap hasilnya seperti itu. Nah, Ya, sambil makan nggak apa-apa, Pak, ya? Sambil makan. Santai gitu, Pak. jadi mungkin tadi sudah saya jawabannya. Ya. Ya, yang penting berusaha saja. Berusaha. Atau mungkin kalau seandainya sebagian guru-guru kita mengatakan kalau seandainya di situ ada maslahat dakwah, kita kalau nggak hadir di masjid itu kan orang tidak memandang kita, gitu. Siapa ini tiba-tiba ngasih nasihat? Oh, nggak pernah kelihatan di masjid ngasih nasihat, ya Pak. Maka gimana caranya? Ikut sholat di sana, kemudian ketika pulang ulangi sholat. Ikut sholat di situ, ketika pulang ulangi sholat. Harapannya apa? Harapannya kita bisa masuk ke takmir, ya. Terus kita bisa ngasih solusi, atau kita ajukan kajian tentang sholat. Diundang ustadz lain untuk mengisi kajian tentang sholat. Bisa jadi bukan lewat kita, nasihat itu bisa jadi lewat orang lain. Nah, itu salah satu solusi-solusi. Ya, kadang-kadang orang memang seperti itu. Ya. Kalau seandainya kita tidak hadir di masjid, kita nggak didengar perkataan kita. Gitu. Hadir aja di masjid, aktif di situ, ulangi sholat. Dan insya Allah itu lebih mendatangkan keberkahan. Kenapa? Kita bisa memberikan perubahan di masjid itu. Kalau bisa, insya Allah. Ya tambah doa. Ya tambah didoakan. Ya Allah Ta'ala, mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita dan keturunan kita sebagai orang-orang yang menegakkan sholat sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Ihsan.